kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentunya kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan juga seluruh pengisi acara telah melakukan swab antigen sebelum produksi ini berlangsung dan selalu menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ya, saudara, setiap tahunnya jutaan orang meninggal karena gagal ginjal. Hingga saat ini penyakit gagal ginjal masih menjadi permasalahan penyakit yang belum dapat disembuhkan di masyarakat. Biasanya pengobatan gagal ginjal menggunakan metode hemodialisis atau cuci darah. Lantas, apakah penyakit gagal ginjal ini bisa disembuhkan? Dan adakah solusi untuk pengobatan penyakit ginjal selain dengan cuci darah? Kita akan membahasnya secara lengkap selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda, hanya di Bincang Kita. Ya saudara, tema bincang kita hari ini yaitu ginjal kronis. Adakah solusinya? Dan tentunya untuk membahas tema ini saya tidak sendiri. Sudah ada dua narasumber, dua orang dokter dari CMI Bandung yang akan menjelaskan dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat terkait tema hari ini, yaitu ada Dr. Siska. Halo Dr. Siska, apa kabar? Halo Mbak Widi, baik. Sehat? Semangat? Sehat. Baik, dan juga ada Dr. Ira. Halo Dr. Ira, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Widi. Alhamdulillah. Ya, kita akan membahas mengenai ginjal nih. Ini merupakan penyakit, salah satu penyakit yang juga mematikan juga kalau kita tidak tangani dengan segera ya dok ya. Nah, penyakit ginjal ini jumlah penderitanya semakin lama atau setiap tahunnya semakin meningkat. Sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi? Apa sebenarnya penyakit gagal ginjal ini dok? Penyakit ginjal itu adalah suatu kelainan pada organ ginjal Mbak Widi, bisa disebabkan karena banyak faktor. Yang paling sering saat ini adalah karena infeksi, kemudian karena tumor, bisa karena kelainan bawaan, atau penyakit metabolik, contohnya diabetes dan penyakit degeneratif. Nah, jadi penyakit-penyakit ini nanti yang menyebabkan adanya kerusakan atau kelainan pada ginjal. Nah, benar kata Mbak Widi, jadi setiap tahun data dari penyakit ginjal atau gagal ginjal itu mengalami peningkatan. Dan jadi beban pemerintah, terutama sekarang kan era BPJS, era jaminan sosial kesehatan. Nah, jadi tentunya menjadi pengeluaran yang besar bagi pemerintah. Nah, jadi tentunya menjadi peran bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk menekan jangan sampai terjadi peningkatan kejadian gagal ginjal seperti Baik, itu. secara otomatis kalau pasien gagal ginjal yang memang membutuhkan cuci darah terus-menerus semakin meningkat setiap tahunnya, ini bisa menjadi beban pemerintah juga ya, terutama dengan menggunakan BPJS begitu ya. Karena 90% pasien gagal ginjal itu kan menjalani cuci darah, nah 90%-nya itu menggunakan jaminan kesehatan atau BPJS. Baik, nah ini sebelum kita bergerak lagi ke gagal ginjal, saya ingin tahu juga, pasti penasaran juga nih, apakah sama sebenarnya ya untuk penyakit ginjal dengan gagal ginjal itu sendiri? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, penyakit ginjal itu yang disebabkan karena infeksi, tumor, penyakit bawaan, serta kelainan metabolik, contoh hipertensi, DM dan hipertensi. Nah, lama-kelamaan itu nanti akan terjadi komplikasi ketika penyakit ini tidak ditangani dengan baik. Nanti komplikasi akhirnya adalah gagal ginjal. Jadi kerusakan pada organ ginjal atau glomerulusnya, sehingga tidak terjadi filtrasi atau penyaringan darah. Nah, nanti disitulah disebut dengan gagal ginjal. Jadi gagal ginjal merupakan bagian dari penyakit ginjal. Kelanjutan berarti dari komplikasi akhir daripada penyakit ginjal. Nah, itu tentunya kan ada tahapan di mana dari penyakit ginjal menjadi gagal ginjal. Biasanya berapa lama sih? Variatif Mbak Widi, tergantung penyebabnya. Kalau diabetes dia mungkin terjadi perlahan, jadi bisa tahunan. Kalau misalnya gula darah tidak dikontrol dengan baik, ya jatuhnya ke gagal ginjal. Begitu juga dengan hipertensi. Kalau tekanan darah tidak terkontrol, bisa menjadi penyakit gagal ginjal seperti itu. Jadi variatif waktunya. Nggak bisa kita tentukan, oh ini dalam tempo 2 bulan bisa menjadi gagal ginjal. Enggak. Paling yang bisa kita bedakan adalah gagal ginjal akut dan kronis. Kalau gagal ginjal akut itu kurang dari 2 bulan. Kalau gagal ginjal kronis, jadi gagal ginjal akut yang tidak tertangani selama 2 bulan itu tidak tertangani dengan baik, maka nanti jatuhnya akan terjadi gagal ginjal kronis. Nah, itulah yang
sampai saat ini menjadi masalah pemerintah karena gagal ginjal kronis itu terapinya adalah cuci darah. Cuci darah. Nah, ini kan ada juga pengalaman ya dari teman-teman saya yang mungkin usianya masih di bawah 40 tahun begitu. Dia tidak menyadari bahwa ginjalnya bermasalah begitu. Tiba-tiba sudah ada stadium akhir. Nah, hal ini kenapa sih bisa seperti itu? Apakah memang tidak ada gejala-gejala awal yang dirasakan atau orang abai begitu, Dok? Karena memang gagal ginjal itu gejalanya sama dengan penyakit. Kalau misalnya penyebabnya karena hipertensi ya sama. Jadi gejalanya peningkatan tekanan darah, kemudian frekuensi berkemih yang tidak teratur. Mungkin gejala-gejala ringan seperti itu tidak dikeluhkan sama si pasien. Nah, jadi memang harus aware ya Mbak. Kalau kita udah terkena hipertensi sama diabetes, karena itu merupakan penyebab utama dari gagal ginjal. Jadi kita harus aware. Lakukan pemeriksaan rutin dengan kontrol darah, kontrol gula darah, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal seperti itu. Jadi memang di awal gejalanya tidak terlalu signifikan terlihat seperti itu Mbak Widi. Jadi memang salah satu upayanya memang harus benar-benar dicek secara rutin, entah itu ada gejala ataupun tidak, apalagi sudah ada seperti hipertensi begitu ya, diabetes, itu pasti akan ada kelanjutannya yang akhirnya sumbernya itu ke ginjal, permasalahan ginjal atau gagal ginjal itu sendiri. Nah, kalau sudah gagal ginjal, cuci darah salah satu upayanya, atau mungkin yang bisa kita kenal secara umum, satu-satunya yang kita kenal adalah cuci darah begitu ya. Apakah ada kemungkinan lain atau ada solusi lain kita bisa sembuh tanpa cuci darah nih, Dok? Oke. Mungkin coba saya jawab ya Mbak ya. Saat ini kan ilmu kedokteran itu terus berkembang dan harapannya semua dokter di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini mengharapkan bahwa pasien mendapatkan hasil yang terbaik dari penyakit-penyakit mereka agar bisa sembuh gitu ya. Nah, salah satu ilmu yang dikembangkan itu adalah dari metode Ibnu Sina yang dimana kita ini menggunakan bahan-bahan alam. Jadi kita tetap memanfaatkan bahan-bahan alam yang dimana zatnya ini mampu untuk merevitalisasi dari si ginjal tersebut. Karena kan disebutkan dengan Dokter Siska bahwa ginjal ini kan mengalami kerusakan karena beberapa faktor resiko. Yang dimana kita harus berfokus pada permasalahan ini karena ginjalnya kan dia kan sudah tidak berfungsi, maka kita lakukan revitalisasi. Nah, untuk cuci darah itu adalah dia menggantikan fungsi sementara karena ginjalnya tidak bisa berfungsi, maka digantikan ginjal buatan gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, dari metode Ibnu Sina ini kita merevitalisasi si ginjal itu agar bisa berfungsi kembali untuk ya menyaring tugas-tugasnya agar urinnya juga tidak ada permasalahan saat berkemih ataupun berbusa seperti itu. Jadi bisa kembali normal kembali apabila ginjalnya itu terrevitalisasi atau mengalami perbaikan seperti itu Mbak. Ya, tentunya ada perbedaan ya pengobatan dengan menggunakan metode Dokter Ibnu Sina dengan pengobatan lainnya atau cuci darah ya. Kita akan gali usai jeda, tapi ya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, tentunya masih di Bincang Kita, masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua dokter yang luar biasa pada hari ini, ada Dokter Siska dan juga Dokter Ira. Kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik bahwa ternyata ada solusi lain di mana kita bisa menyembuhkan penyakit gagal ginjal ini tanpa cuci darah begitu ya, dengan menggunakan metode dari Dokter Ibnu Sina. Bisa dijelaskan lebih detail lagi perbedaannya seperti apa sih sistem atau cara terapinya begitu, Dok? Kalau pada dasarnya sebenarnya kita bukan tanpa cuci darah ya Mbak. Kita tetap awalnya dengan cuci darah, nanti sampai akhirnya pasien akan lepas cuci darah. Kalau tanpa pengobatan dari metode Ibnu Sina, pasien akan mengalami cuci darah terus-menerus. Sedangkan kalau dari Ibnu Sina ini, kita melepaskan pasien yang tadinya cuci darah mengalami gagal ginjal, jadi tidak cuci darah seperti itu. Nah, pengobatannya seperti apa? Kita menggunakan kimia organik atau bahan alam, yang dimana sebenarnya itu mungkin ada beberapa yang dilupakan bahwa zaman dulu itu sumber daya alam itu menjadi salah satu jenis pengobatan untuk kita gitu. Hanya saja mungkin ada yang terlupakan. Dan untuk ilmu kedokteran kan terus berkembang, makanya kita gabungkan antara pengobatan dengan sumber daya alam dan obat medis saat ini. Alangkah baiknya digabungkan agar menjadi
si pasien itu tingkat kesembuhannya lebih baik lagi, seperti itu Mbak. Gitu. Nah ini yang menarik nih, bahan alam, berarti bisa dikatakan nggak sih bahwa metode Dr. Ibnu Sina ini menggunakan bahan-bahan tradisional seperti herbal begitu, atau memang kita kembali lagi ke zaman dulu atau bagaimana nih dok? Jadi untuk pengobatan memang kan dari dulu seperti yang disampaikan Dokter Ira, itu bahan obat sebenarnya dia dibagi 3. Dia berdasarkan dari tumbuhan atau nabati, kemudian hewani, serta bahan kimia. Nah, kalau yang berkembang saat ini kan di luar medis itu adalah tradisional. Tradisional menggunakan bahan-bahan nabati atau tumbuhan. Nah, kalau di Ibnu Sina menggunakan bahan organik, sama saja sebenarnya. Cuma kita secara komplementer menggunakan bahan organik itu tapi diproses secara kimia. Jadi kita mengambil zat aktif dari bahan-bahan alam tersebut, dari bahan organik tersebut, kita ambil zat aktifnya dengan metode, dengan teknik kimia. Jadi tentu berbeda dengan obat-obat herbal atau tradisional yang ada, karena kalau yang saya bilang yang ada hanya jamu-jamuan, mungkin diseduh begitu ya, itu kan jadi zat obat-obatan aktifnya tradisional. Kalau ini berarti diproses dengan teknologi tinggi begitu? Iya, jadi zat aktifnya yang diambil sehingga efektivitasnya meningkat, seperti itu Mbak Widi. Bisa saja obat tradisional atau herbal itu efektif, cuma kan lambat, jadi dia tidak bisa mengiringi kecepatan daripada penyakit yang udah ada. Makanya perlu dilakukan proses kimia untuk mengambil zat aktif sehingga kerja obatnya cepat, seperti itu. Oke, jadi bisa dibandingkan efektivitas untuk pengobatannya pasti jauh berbeda dengan yang tidak diproses sama sekali ya, entah itu kita memetik gitu ya, tumbuh-tumbuhan, oh ini bagus nih misalnya untuk gagal ginjal, tapi kan itu akan prosesnya lama. Sedangkan ini mengintegrasi teknologi dengan benar-benar kekayaan sumber daya alam di negeri kita ini, begitu ya. Dok, ini juga mungkin ada yang perlu diyakinkan kembali kepada saudara yang menyaksikan kita nih, tentunya yang namanya gagal ginjal pasti banyak sekali yang membuat orang-orang kayak aduh saya mau menyerah aja nih karena cuci darah seumur hidup begitu ya. Nah, kalau di CMI sendiri melihat perkembangan dari si pasien yang memang sudah datang gitu ke CMI, bagaimana tingkat kesembuhannya atau perkembangannya? Sejauh ini untuk tingkat kesembuhan atau perkembangan pasien menjadi lebih baik itu dari tahun 2008 kita sekitar 80% mengalami perbaikan hingga si pasien itu lepas cuci darah. Jadi awalnya memang pasien akan cuci darah dulu, misalkan seminggu 3 kali selama sebulan, dia akan tetap lakukan itu dengan mengkonsumsi obat dari CMI. Bulan selanjutnya akan lepas menjadi 2 kali seminggu sampai nanti akhirnya dia lepas, benar-benar lepas dan pasien ya sehat kembali. Itu sejauh ini 80% Mbak Widi. 80% gitu. Tingkat keberhasilannya berapa lama biasanya untuk berapa lamanya itu? Tergantung dari kondisi pasien. Kita kembali lagi ke kondisi pasien, karena kondisi pasien ini sangat perlu ya, kayak misalkan psikisnya juga harus, misalkan ternyata dia sudah diobatin tapi psikisnya bilang aduh saya kayaknya nggak akan sembuh nih, nggak akan sembuh, itu tetap akan berpengaruh. Kalau menurut Dr. Ibnu Sina itu psikis itu nomor 1 juga salah satunya. Yang kedua itu pola hidupnya, dan ketika apabila diimbangin dengan psikis baik, pola hidup juga baik, maka pengobatan di CMI akan lebih cepat gitu. Biasanya pasien-pasien itu 8 bulan, ada yang 1 tahun. Bahkan ada juga yang mungkin pasiennya sudah berobat tapi dia tidak patuh atau tidak teratur minum obatnya, bisa jadi agak lebih panjang pengobatannya. Seperti itu Mbak Widi. Nah, setahu saya juga nih dok, di lingkungan saya begitu yang kalau sudah melakukan cuci darah biasanya ada efek samping yang terlihat begitu ya, entah itu kulit menjadi kusam, lalu lebam-lebam begitu, itu juga banyak terjadi di sekitar saya yang sudah melakukan cuci darah. Bagaimana dengan metode dari Dr. Ibnu Sina ini, apakah ada efek samping yang seperti itu yang memang bisa terlihat dan dirasakan oleh pasien? Kalau untuk efek samping sih karena obatnya kita kembali lagi ke alam ya, kita seperti kayak makan makanan biasa sih Mbak. Jadi tidak ada efek samping yang lain. Mungkin kalau untuk cuci darah dia memang ada efek samping kulit kering dan lain-lain gitu. Tapi kalau obat dari CMI efek sampingnya memang mungkin di pengobatan bulan kedua, ketiga mungkin akan ada perbedaan hasil lab ya Mbak ya. Mungkin yang tadinya itu labnya itu masih dalam
peningkatan sedikit, nanti di bulan kedua, ketiga akan ada peningkatan, yang dimana itu kenapa kok ada peningkatan? Karena memang ginjalnya sudah mulai ada fungsinya perbaikan, jadi mulai penyaringannya juga lebih bagus, makanya di situ akan ada peningkatan. Nah, peningkatan nanti kan kalau misalkan orang yang cuci darah akan tetap dicuci darah gitu, akan melakukan cuci darah gitu. Ketika sudah selesai pengobatan menggunakan metode Dokter Ibnu Sina ini kan cuci darahnya bisa berhenti, lalu obat-obatannya juga bisa berhenti. Ketika sudah menghentikan kegiatan pengobatan itu, apakah bisa berjalan normal kembali hidupnya atau tetap harus dalam pantauan begitu, Dok? Ada perawatan-perawatan ataupun maintenance yang harus dilakukan? Kalau untuk perawatan orang yang sudah mengalami penyembuhan dari pengobatan di CMI ya, di sini kita itu memantau pasien itu sekitar 1 tahun setelah pengobatan sebenarnya ya Mbak. Ya kita lihat apakah memang ada, karena kan setiap orang kan berbeda-beda. Sudah dibilang jangan konsumsi makanan yang ini, ada yang bandel. Ya? Jadi kita lihat apakah karena memang pola hidupnya yang bermasalah atau dari tingkat kesuksesan si obat ini gitu. Kan berbeda setiap orang seperti itu. Oke, jadi tetap harus dipantau minimal 1 tahun setelah pengobatan selesai ya. Tapi ada kemungkinan juga bahwa penyakit itu akan datang kembali, itu tergantung dari si pasiennya nih, apakah tetap disiplin gitu ya untuk banyak pantangan-pantangannya begitu yang memang diikuti, atau ternyata karena sudah ngerasa sembuh akhirnya makan segala macam rupa lagi yang dipantangkan begitu akhirnya muncul kembali. Nah, iya juga Mbak, perlu diingat juga bahwa tadi Dr. Siska bilang bahwa sakit ginjal ini dia biasanya kan salah satu komplikasi dari jantung dan ataupun diabetes ataupun penyakit degeneratif lainnya. Jadi kalau misalkan yang dipantang hanya berfokus pada ginjal, yang lainnya juga tidak dipantang ataupun tidak diperhatikan juga sama saja sebenarnya. Jadi keseluruhan. Kalau misalkan dia memang ginjal ini komplikasi dari diabetes, maka diabetes juga perlu harus diperhatikan. Yang utama diperhatikan adalah diabetesnya gitu. Karena kan dia efek gitu. Tapi kalau memang dari penyakit dari ginjalnya, jadi fokus aja sama kayak mungkin pola hidup. Misalkan ternyata karena alkohol ataupun karena minuman yang bersoda ataupun berwarna, itu perlu dicegah. Oke, berarti itu adalah tips ya, salah satu tips bagaimana kita bisa menjaga ginjal kita tetap sehat, entah itu yang belum terkena atau jangan sampai terkena, ataupun yang sudah terkena atau mengalami gagal ginjal, itu juga tenang saja bisa disembuhkan selama kita tetap positif, tetap ikhtiar, dan tentunya hidup sehat ya, menjaga maintenance apa yang asupan di dalam tubuh kita juga harus dijaga. Dan tentunya masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali, dan saya yakin saudara ataupun pemirsa yang menyaksikan program ini ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai metode Dokter Ibnu Sina yang dilakukan di CMI Bandung untuk mengobati penyakit gagal ginjal. Kita akan gali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas mengenai ginjal kronis, adakah solusinya? Masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada Dr. Siska dan Dr. Irana. Seperti janji saya di segmen sebelumnya, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi atau lebih detail lagi mengenai metode Dokter Ibnu Sina yang dilakukan di CMI Bandung untuk mengobati gagal ginjal, silahkan saksikan tayangan berikut ini. Ginjal, sepasang organ berbentuk seperti kacang. Ketika ginjal mengalami gangguan, akan menyebabkan penyakit ginjal. Setiap tahunnya, jutaan penderitanya meninggal akibat penyakit ini. Penyakit ginjal bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat penyakit ginjal yang ditulis dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formula Ibnu Sina yang telah dikenal di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Sentra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat.
tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga kerja ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien gagal ginjal saat ini adalah dengan terapi laser, operasi, dan cuci darah. Namun pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga berpengaruh besar pada ekonomi pasien. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit gagal ginjal sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita gagal ginjal, formula Ibnu Sina dapat merevitalisasi fungsi ginjal sehingga pasien penderita penyakit ginjal berpeluang untuk dapat menikmati hidup yang lebih berkualitas tanpa harus melakukan cuci darah. Formula Ibnu Sina itu sendiri tujuannya dia adalah merevitalisasi fungsi ginjal. Jadi yang tadinya sudah rusak itu diperbaiki kembali supaya dia bisa berfungsi seperti sedia kala. Sedangkan kalau misalkan hemodialisa itu dia bukan memperbaiki tetapi dia hanya menggantikan fungsi ginjal. Makanya kalau mau berobat di klinik utama CMI, teman-teman yang sudah terkena penyakit ginjal itu harus beriringan dua-duanya. Jadi hemodialisa berjalan, formula Ibnu Sina juga harus berjalan. Kalau misalkan dia udah minum formula Ibnu Sina, seiringnya waktu, apakah itu sebulan, nanti frekuensi cuci darahnya bisa kita kurangi. Apakah misalkan 3 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu, atau dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu, dari 1 kali seminggu menjadi 2 minggu sekali, sampai dia berhenti cuci darah. Untuk pasien gagal ginjal di klinik utama CMI, seiring berjalannya waktu, pasien tidak harus terus-menerus bergantung dengan mesin cuci darah atau hemodialisa karena formula Ibnu Sina mampu merevitalisasi dan memperbaiki fungsi ginjal sehingga pasien merasa lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih menikmati hidup bersama keluarga. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit gagal ginjal.
Nama saya Lanur Silalahi, pernah menderita kanker payudara, sudah 2 kali operasi dan harus ketiga kalinya operasi, tapi berpindah pengobatannya langsung ke CMI. Setelah berobat ke CMI, alhamdulillah saya bisa sembuh, bisa sehat kembali. Pengobatan di CMI disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit saya, disesuaikan dengan usia saya, racikannya, sehingga saya bisa meminumnya dengan sesuai dengan aturan dari CMI. Untuk siapa saja yang menderita penyakit apapun kankernya, silakan berobat ke CMI. Insya Allah ada solusinya, saya pun bisa sembuh. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit gagal ginjal, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, jantung, dan diabetes. Bila Anda sudah divonis menderita penyakit ginjal, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, dengan menyaksikan tayangan tadi kita sudah lebih mengenal apa itu metode Dr. Ibnu Sina yang dilakukan di CMI Bandung dan bagaimana bisa berhasil mengobati penyakit gagal ginjal bagi para pasien di CMI Bandung. Nah, ini segmen 3, segmen terakhir, segmen penutupan. Tapi sebelum ditutup tentunya akan kurang rasanya kalau tidak memanfaatkan dokter ini memberikan tips kesehatan bagi saudara yang menyaksikan bincang kita. Silakan, Dok. Terima kasih Mbak Widi. Jadi untuk semua masyarakat yang menonton atau menyaksikan video ini, paling dari saya jangan abai untuk menjaga kesehatan kita. Tetap lakukan pola hidup yang sehat, makan yang teratur, kelola stres yang baik, kemudian istirahat yang cukup. Dan untuk teman-teman atau saudara-saudara yang udah terkena penyakit ginjal, tetap optimis, harus semangat ikhtiar karena semua penyakit insya Allah ada obatnya. Ya, semua penyakit ada obatnya, jadi nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Yang ada adalah ketidakfahaman untuk mencari peluang kesembuhan yang lebih baik. Jadi harus benar-benar optimis, semangat terus untuk tetap sehat. Baiklah, tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu. Saudara, terima kasih banyak untuk Dr. Siska, Dr. Ira atas waktunya, atas informasinya, berbagi juga kepada kita semua dengan informasi yang tentunya bermanfaat. Tapi sayang sekali, kita harus pamit undur diri. Saya Widi Dwinanda, pamit dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak, Dok.